Indonesia memiliki catatan sejarah panjang dengan Belanda. Bisa dibilang, hampir semua wilayah di Nusantara memiliki bukti penjajahan yang diwariskan dan masih bisa dimanfaatkan hingga sekarang. Salah satunya Jembatan Cirahong, terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jembatan ini merupakan satu-satunya jembatan lalu lintas ganda peninggalan kolonial Belanda. Jembatan kereta api yang juga berfungsi sebagai jembatan perlintasan kendaraan bermotor ini dibangun melintasi Sungai Citanduy pada tahun 1893. Siapa sangka, di balik kegagahan yang masih berdiri kokoh hingga sekarang, konon Jembatan Cirahong kerap meminta korban dengan cara memengaruhi manusia untuk mengakhiri hidupnya tepat dari atas jembatan. Ya, orang dari seberang sana lari-lari gitu. Kirain mau lari gitu biasa, olahraga. Ternyata dia loncat. Di sini memang sering terjadi kasus-kasus bunuh diri ataupun loncat. Banyaknya kasus bunuh diri di Jembatan Cirahong membuat suasana jembatan terasa angker, terlebih pada malam hari. Emang saya sering jaga malam gitu, suka ada yang suka denger gitu, yang minta tolong lah, yang nyapu-nyapu. Konon, penyebab banyaknya kasus bunuh diri di Jembatan Cirahong masih berhubungan dengan tragedi maut tahun 1955 dan perjanjian goib antara pemerintah Belanda dengan makhluk halus. Benarkah demikian? Nah, kali ini tim On The Spot bersama Om Hao mencoba menelusurinya melalui residual energi dan memori. Pemirsa, inilah Untold Story Jembatan Cirahong. 12 Mei 1955, tepat di tikungan Jembatan Cirahong dari arah Ciamis, tragedi maut menimpa kereta cepat yang membawa 5 gerbong. Kereta yang berangkat dari Yogyakarta menuju Bandung ini diduga hilang kendali karena dipacu dengan kecepatan tinggi. Lantas bagaimanakah nasib para korban yang dilihat melalui kemampuan retrokognisi Om Hao? Apakah arwah mereka marah sehingga terus meminta korban hingga sekarang? Pemirsa, kita sudah ada di tikungan kereta Jembatan Cirahong. Jadi katanya dulu itu pernah terjadi kecelakaan tragis ya Om Hao, dan sampai menewaskan puluhan orang di tikungan ini. Nah, kalau menurut residual memorinya itu gimana Om Hao? Ketika memasuki sini, sebenarnya kecepatan kereta ini overspeed gitu, kecepatannya lebih. Karena ada terjadi slip di kereta belakangnya, sehingga ada yang anjlok itu seperti gerbong bagasi. Jadi belakangnya lokomotif persis. Oh, dari depan dulu, terus efek domino ke belakang, jadi anjlok semua pas di tikungan ini. Iya, dan ketika mau kejadian itu yang terjadi, memang banyak teriakan yang saya dengar. Dan setelah kereta benar-benar berhenti, beberapa orang kemudian penumpang itu berhamburan keluar. Ada yang lewat jendela, kemudian juga ada yang lewat pintu, dan mereka lekas untuk pergi gitu. Itu posisi keretanya sudah miring ya Om Hao? Sudah, miring gini, jadi orang keluar lewat atas seperti manjat gitu. Tapi sementara udah ada korban yang meninggal di dalam itu. Dan itu evakuasinya sampai 2 hari, jadi sampai tanggal 14 Sabtu berikutnya lusanya. Karena di gerbong dan di kereta yang mengalami kejadian parah itu banyak penumpang yang tergenjat. Sehingga dalam evakuasi juga diperlukan seperti langkah-langkah untuk mutilasi, untuk mengambil bagian tubuh yang tergenjat itu kan secara otomatis terpotong. Ternyata kecelakaan mematikan di tikungan Jembatan Cirahong tak hanya terjadi di tahun 1955, puluhan tahun sebelumnya juga pernah terjadi kecelakaan serupa di titik yang sama.
Jalur Cirahong ini memang memiliki gradien tikungan yang sangat berat Iya. ataupun sangat tajam. Karena pada awal abad ke-20, pada tahun 1910 sekian, kejadian serupa juga terjadi di sana. Jadi pernah sebelum kejadian tragis itu pernah terjadi juga ya Om Hao? Iya, pernah terjadi Tahun juga di 1910 sekian. 1910 dan itu 1910 sama persis Iya. di sini. Iya. Penyebabnya Penyebabnya human error juga. human error juga. Faktor kecelakaan di sekitar jembatan Cirahong rupanya bukan hanya karena faktor jalur yang curam. Konon, pembangunan jembatan Cirahong bertabrakan dengan kerajaan goib di Sungai Citandui, sehingga membuat penguasa astral marah dan kerap meminta korban. Mungkinkah hal tersebut yang menyebabkan sering terjadi kasus bunuh diri di sini? Yang namanya tradisi di Sunda ataupun di Pulau Jawa pada umumnya, ada yang dikatakan kulonuwun ataupun tata titinya. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan, melaksanakan aktivitas, ada ritual-ritual ataupun ruatan ataupun selamatan ataupun doa bersama. Nah, yang beredar informasinya di sini tidak melaksanakan itu, gitu, tidak melaksanakan itu, yang berdampak mungkin ada yang karumpak dalam bahasa Indonesia, atau tersenggol ataupun terlangkahi. Ya, makhluk-makhluk yang ada di sininya marah. Untuk menjawab dugaan tadi, tim On The Spot bersama Om Hao langsung menelusuri titik di mana punden atau makom kerajaan goib tersebut berada. Pemirsa, kita sudah sampai di lokasi yang katanya tempat kerajaan gaib ya Om Iya. Hao. Nah, dalam perjanjiannya, waktu itu yang menjadi penguasa secara astral ya, itu minta satu kesepakatan, ketika ini nanti dibangun jalur rel, akses warga saya gitu ya, tanda kutip, itu kan nanti terbatas. Dan memang di sini ada satu punden yang dianggap sebagai petilasan yang dimintakan oleh sosok itu. Jadi ini belum memperkenalkan diri. Iya. Jadi namanya itu Raja Pula Ambaruhan. Jadi kerajaannya itu Ambaruhan disebutnya. Oh iya. Dan waktu itu sesepuh sesempat ya, saat pembangunannya menanamkan bungkusan dengan ada berisi seperti pasir dan ada juga batu-batu permata waktu itu. Ditanamkan di sini tujuannya untuk menumbali. Menumbali supaya pembangunannya Itu lancar. iya. Karena sebenarnya waktu itu pembangunan di jalur ini itu tidak dimasuk dalam perhitungan Belanda. Oh. Ya, dan kejadian-kejadian ini itu yang sampai hari ini mengiringi beberapa kasus-kasus pengakhiri hidup yang ada di sekitaran kawasan jembatan Cirahong. Karena memang beliau ini kemudian mengajak kami ya, kita untuk lebih dekat tapi ke bawah sedikit. Rangkaian kisah, sejarah, dan misteri terkait jembatan Cirahong sudah mulai terkuak. Tim On The Spot bersama Om Hao semakin mendekati jawaban mengapa lokasi ini menjadi tempat langganan untuk mengakhiri hidup. Kami pun berpindah tempat untuk melihat lebih dekat pilar jembatan yang konon ditanami tumbal pengantin baru. Hal ini seperti diketahui sebenarnya ada kejadian-kejadian janggal ketika membangun, Mbak Tasya dan pemirsa. Salah satu contohnya debit Sungai Citandui yang sewaktu dibuat fondasi itu terkadang aliran airnya itu yang dangkal kemudian tiba-tiba meluap, meninggi dengan tiba-tiba walaupun tidak ada hujan, tidak ada banjir, itu naik tinggi. Oh. Dari komunikasi yang dijalin dengan sesepuh astral yang ada di sini, bahwasanya di sini memang ada kerajaan yang tinggalnya di air. Kemudian di situ memang menjumpai sepasang siluman ular. Oh, siluman. Ya, yang mana ketika ditanya, beliau ini kepingin punya putra wayah ataupun cucu keturunannya, tapi yang tidak berasal dari bangsa astral juga. Mereka mengendaki dari bangsa manusia. Setelah dikomunikasikan, ternyata tidak main-main tumbal yang diminta ini. Sepasang pengantin yang harus masih perjaka dan harus masih perawan. Pengantin baru. Pengantin baru. Waktu itu ada kuli yang melakukan pernikahan. Dan karena ada peran campur informasi dari beberapa pekerja lainnya, diputuskan satu niat jahat untuk membawa di sini dengan cara paksa.
di bawah. Di sebelah yang yang sebelah tiang sana. sana. Iya. Pertama sewaktu mau dimasukkan itu kepalanya di bawah. Tapi karena berontak kemudian balik. Oh, Iya, kemudian setelah masuk keduanya diikat saling berhadapan, disiram dengan material cor dari atas. Kejadian ini kemudian juga mengundang beberapa aktivitas astral yang ada di sini untuk meminta itu terus gitu. oh, jadi terus berlangsung sampai kemungkinan sekarang Iya, ya? sampai Berarti hari sampai ini. hari Iya. ini. Jadi setiap akan ada proyek, perbaikan, ataupun ada masa-masa tertentu, makhluk astral ini seperti halnya meminta warga baru ataupun anak baru gitu, tanda kutip. Yang ketika saya tanya, kenapa sih menyesatkan manusia, tujuannya seperti ini. Jadi kami hanya bisa menjerumuskan ataupun menyesatkan orang-orang yang sudah pusing dan lupa dengan Tuhannya. Oke. Dan kami tidak bisa melakukan itu dengan orang yang selalu ingat dengan Tuhannya. Kami melakukan caranya itu dengan meniup pada telinganya. Jadi semacam bisikan. Bisikan, gitu. ya. Jadi itu boleh dibilang seperti sosok ini ya, setan budek gitu. Oh, Ya. iya. Unlistening devil gitu. Jadi memang menyesatkan dengan cara seperti ini sih Mbak Tasya, maaf ya. Ya. Jadi ditutup gini. Jadi saya sosoknya ditutup. Jadi ketika waktu itu ada kereta, kemudian ini posisi di mana, terkadang matanya juga ditutup. Itu yang terjadi kecelakaan-kecelakaan ataupun kasus-kasus suicide, bunuh diri. Jadi orang yang sebenarnya nggak niat untuk mengakhiri hidup Iya. tapi pikirannya kosong dan datang ke sini itu bisa aja terjadi gitu. Iya, Om Hao. iya seperti itu. Dan pada awalnya beberapa orang yang penat, entah itu dengan kasus asmara, hutang yang banyak, ataupun masalah keseharian ya, masalah kehidupan, kesini sebenarnya pengen jalan-jalan di awal. Tapi ketika bisa dimanipulasi pikirannya, itu bisa diarahkan, udah kamu kesini terjun saja, atau tabrakan diri ke kereta. Jadi kayak memberikan bisikan-bisikan yang itu sifatnya memberikan sugesti dan seperti memanipulasi pikiran seseorang untuk mengakhiri hidup di sini gitu. Dan beliau selalu bilang ini akan kita lakukan terus sampai bumi ini berakhir. Tim On The Spot pun menemukan fakta yang janggal. Ternyata korban yang mengakhiri hidupnya di sini bukanlah warga lokal, melainkan orang dari luar wilayah yang lokasi asalnya jauh dari jembatan Cirahong. Apa penyebabnya? Satu hal lagi, kami tidak akan mengambil warga lokal atau yang tinggal di kawasan ini. Karena sudah ada satu agreement zaman dahulu dengan sesepuh setempat, kamu boleh mengambil dari manapun, tetapi warga kita tidak diperbolehkan karena ini kawasan kita. Dan seperti halnya sudah diberikan proteksi. Sesepuh di sini ada sesepuh yang berwujud makhluk astral, Mbak Tasya, pemirsa. Korban-korban yang berjatuhan di sekitar jembatan Cirahong bak menambah kekuatan magis untuk penunggu di sini. Konon, aliran sungai Citanduy di sekitar tahun 80-an kerap dijadikan tempat pembuangan jasad. Pada tahun 80-an juga tempat ini menjadi tempat untuk pembuangan mayat yang ada peristiwa-peristiwa penembakan misterius. Oh, Itu juga karena di sini juga. di sini ya, karena kondisinya waktu itu tidak seramai seperti sekarang. Masih sepi, kemudian masih bukit-bukit begitu, dan residual energi inilah yang merekam kejadian-kejadian itu, dan secara pola peristiwa sampai hari ini masih tetap mengikuti pola tersebut. Oke. Karena peristiwa sejarah tidak akan bisa terulang, polanya saja yang bisa terulang. Pemirsa, itulah jawaban dan penyebab mengapa jembatan Cirahong kerap memakan korban. Pesan kami, selalu dekatkan diri kepada Tuhan dan juga bercerita kepada orang terdekat jika Anda sedang merasa memikul beban hidup yang berat. Dan bagi Anda yang melihat orang terdekat mengalami gejala depresi, segera lakukan pendekatan dan jauhkan dia dari hal yang tak diinginkan. Bahkan, jauhkan juga dari lokasi jembatan Cirahong.